Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya mengajak saudara semua terlibat aktif di dalam pengajaran ini. Saya juga ikut belajar ketika mengajar saudara-saudara semua. Sejatinya saya yang pertama kali belajar. Dengan begini saya buka lagi Quran, buka lagi kitab, buka kitab-kitab tafsir, hadis. Subhanallah. Mudah-mudahan semuanya kembali kepada kita ya, dan dalam keadaan Allah ridha sama kita, amin. Dan saya berharap saudara tidak cuma menonton, tapi ikut membuka Quran, ikut mempelajari maknanya, ikut sama-sama membaca artinya, membaca teks ayat aslinya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berikutnya yang akan saya perkenalkan kepada saudara sebelum masuk 261 adalah apa yang Allah perkenalkan kepada saya, pada kita semua lewat Qurannya. Rangkaian ayat-ayat yang mulia menuju ayat 261 surat Al-Baqarah. Kita nyampe ke ayat 256. Surat Al-Baqarah ayat 256 diawali dengan pernyataan dari Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Ayat ini menjadi salah penerapannya ketika menjadi ayat demokrasi. Sehingga kita sebagai orang tua akhirnya mengatakan kalau anak mau sholat ya silahkan, anak nggak mau sholat ya silahkan. Ya nggak begitu penerapannya. Anak mau nikah sama yang sama-sama Islam ya alhamdulillah, nggak juga ya terserah saja. Ya nggak begitu bos. Jangan dibawa ke situ ayat ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Juga bukan berarti tanpa peraturan. Sehingga misalkan bulan puasa lalu orang bebas begitu saja tanpa menghormati pemeluk agama Islam misalkan. Akan terserah aja. Ya nggak begitulah. Tetap ada tata cara, ada sopan santun. Bagaimana hiburan-hiburan malam juga diatur oleh negara untuk menghormati datangnya bulan puasa, 1 bulan dari 12 bulan yang Allah hidangkan kepada kita. La ikraha fiddin, kita bawa tadabburnya pada hari ini adalah di urusan sedekah pun tidak ada paksaan dari Allah. Fadhal, silakan. Situ percaya aku ganti, situ nggak percaya situ yang rugi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar, yakni diantaranya jalan sedekah dengan jalan-jalan yang lain. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, pada setan. Jadi ada barang haram, kan ada matematika haram tuh. 5 ditambah 3 minus 2. Karena yang halalnya 3, yang haramnya 5. Minus 2. Diingkari itu. Dia pun nggak mau percaya. Enggak lah, masa iya sih kaya harus korupsi. Diingkari itu. Dah, gue mah nggak mau yang haram-haram. Bikin susah aja ntar masa depannya. Nggak mau. Terus di saat yang sama, wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mengimani seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke? Wahai orang yang beriman. Perhatikan saudara. Bismillah. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Al-Baqarah 254. Perjalanan menuju Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Allah menyuruh kalau Anda beriman, ikuti seruanku. Anfiku. Bersedekahlah. Lalu di ayat 256-nya, 256-nya Allah bilang, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi, dan dia percaya kepada Allah, wa yu'min billahi, termasuk diantaranya beriman kepada janji Allah di urusan sedekah. Maka pemirsa, saya suka bilang sama jemaah begitu ya, ketika saya bilang sedekah nanti itu diganti, bukan perkara pamrih, ini perkara iman.
Ane percaya Allah bisa ganti, karena itu ane ikutin. Ane percaya Allah bisa ganti di dompet ane ini, bang, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Ane beriman kepada Allah. Amantu billah. Maka Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Faqad istamsaka, sungguh dia telah berpegangan bil urwatil wuthqa, pada tali yang sangat kuat sekali yang tidak akan putus. Jalan yang benar-benar menyelamatkan kita semua. Lan fisama laha, tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah tahu dah tuh siapa yang lebih milih jalan yang nggak benar, miring-miring. Gak bakal kaya lo kalau lo jujur. Allah tahu yang nempuh jalan itu. Yang nempuh jalan riba Allah tahu. Main rentenir Allah paham. Sementara Allah juga tahu gitu, pasti dia tahu pasti. Ya, wallahu sami'un alim. Allah Maha mengetahui siapa di antara kita yang mengikuti seruan Allah atau menyakiti Allah, membelakangi Allah, memilih jalan yang tidak dia seru. Ya, silakan. Kadang-kadang kita suka salah ya, menganggap bahwa kebebasan beragama juga ada di rumah. Anak mau sholat terserah, anak nggak sholat juga terserah. Anak mau pakai jilbab terserah, nggak pakai jilbab terserah. Anak mau ikut aturan main terserah, tapi ente jadi nggak adil. Ketika anak nggak sekolah, ente marah. Kalau mau nggak usah dong. Kalau mau sekolah terserah, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ente marah kalau anak nggak kursus. Giliran beragama ente terserah. Nggak begitu. Nggak ada demokrasi urusan agama. Nggak ada. Ente jenderal, ente jadi ayah. Ente leader, ente jadi ibu. Arahkan anak yang baik. Pengertian la ikraha fid din ini ketika Allah sudah memberikan saudara otak, oke? Pikiran, hati juga yang merasa, dan ilmu pengetahuan. Lalu Allah kasih tahu, ini loh jalan yang akan menyuburkan harta saudara, yakni sedekah. Maaf ya, kita lagi bicara tentang sedekah, nggak bicara yang lain. La ikraha fid din. Aku sudah beritahu, aku sudah beri otak juga, aku sudah beri kemampuan membaca, kemampuan berhitung. Coba hitung. Coba hitung. Anda nabung 1 juta kali 12 bulan, coba hitung. Dapat berapa dia tabungan biasa? 12 juta rupiah. Tapi tidak demikian kalau tabungan saudara adalah tabungan sedekah. Kalau tabungan sedekah adalah 12 juta dikali 10 minimal atau dikali 700. Subhanallah. Kalau dikali 700, 8,4 miliar. Betul nggak? 8,4 miliar. Keren. Sedekah cetiau, tang, tiap bulan, selama 12 bulan. 1 bulan aja jadi 700 juta. Oh nggak gitu tuh, begitu bos. Kitanya aja yang nggak sanggup menghitung nikmat Allah. Nggak mungkin sanggup menghitung nikmat Allah. Emang tahu rahasia kematian? Kan Allah udah bilang di sini nih, di 254-nya. Perkaranya sedekah itu perkara hidup dan mati. Nanti sedekah sebelum datang kematian. Dan diantara fadilah sedekah memperpanjang umur tuh. Lah kalau ente hitung panjang umur ente, mungkin lebih dari 8,4 miliar Allah bayar. Coba kalau ente game anfal, dipakein oksigen 5 menit, hitung berapa? Hitung berapa duit? 1 tabung, 2 tabung berapa? Kita hitung 1 juta dah tuh 5 menit. Atau 60 menit 1 jam. Berarti dikali berapa itu? 60 dibagi 5, 12. Kalau per 5 menit katakan hitung gampang 1 juta. Ya per 5 menit 1 juta. Berarti 12 juta dalam 1 jam. Dikali 24 jam sehari, berarti kira-kira 30 juta. Dikali sebulan, dikali setahun, iya lebih dari 8,4 miliar. Di bulan ke-10 istri saudara melahirkan, Allah kemudian bilang bahwa takdirnya anak dan ibunya
mati. Allah panjangin umurnya lebih dari 8,4 miliar. Angka ini nih angka pasti lebih iya. Cuman kitanya nggak bisa menjangkau. Setelah Allah kasih otak kita kemampuan baca, kemampuan menghitung, hitung dong. 1 juta kali 12 berapa? 12 juta nabung kita. Terus Allah kasih tahu kalau kamu sedekah dapatnya lebih gede daripada kamu nabung biasa. Nah disinilah la ikraha fiddin. Di sini pemirsa, la ikraha fiddin. Silakan pilih. Mau yang mana? Saya bilang tuh sama ibu-ibu kalau saya lagi ceramah. Saya kalau lagi ceramah ditandain banget. Siapa yang ceramah? Syuk Mansur. Lu mau hadir? Iya gue mau hadir. Jangan bawa cincin, bahaya. Dari turunin, disuruh copot. Tadi tanya dah, siapa yang bawa cincin gitu? Kita ngacung, nggak enak. Nggak ngacung disumpahin katanya. Orang kalau kenal sama Syuk Mansur, begitu tahu siapa yang ceramah Syuk Mansur, dia bawa sama suratnya bos. Dia bawa sama suratnya. Karena biar gimana jual cincin nggak ada surat beda. Sama jual cincin sama surat. Dia bawa suratnya. Ya Ustadz, saya dengar Ustadz bakal ke kampung kami, ke desa kami, ke kota kami. Alhamdulillah sekarang kejadian ini sedekah dari kami Ustadz. Ada cincinnya, ada suratnya. Kenapa? Udah tahu dia. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Udah jelas kalau cincin itu dipelihara, dipakai terus, dipakai terus. Saya sering nanya, ibu bawa cincin, bawa kalung, bawa gelang, bawa anting, bawa giwang. Kadang-kadang perempuan sampai ke kaki itu dia pakai. Ada saya pernah ngeliat cincinnya udah gak ada tempat di jempol kaki dipakai. Kan main masuk apa enggak itu jempol kaki. Ada yang Ustaz, emang bener? Gak percaya ente. Ada orang cincinnya sampai di kaki. Hah? Udah gak ada tempat, udah gak ada tempat. Lah di negara lain malah cincinnya di hidung. Lah bener gak? Kalau nggak percaya saya bilang, ente jangan sedekahin, jangan dicopot. Saya ceramah begitu tuh. Berbahagialah ibu-ibu yang hadir, begitu saya bilang. Kagak usah dicopot cincinnya. Seneng dia, alhamdulillah hari ini nggak ada pencopotan cincin. Tapi perhatikan nanti malam, perhatikan besok pagi. Cincin ibu-ibu, emas ibu-ibu tetap segitu, tetap segitu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kita dikasih otak untuk melihat perbedaan yang jelas. Iya benar ya, nggak bertambah apa-apa. Tapi kalau saudara copotin cincin saudara, gelang saudara, anting saudara, kalung saudara, insya Allah diomelin suami. Udah gue bilang lo jangan datang. Datang juga. Nggak lah ya, suami-suami insya Allah soleh-soleh. Malah suami-suami kalau pulang istrinya ngaji, terus tetap dibawa emasnya dia marah. Kok masih dipakai emasnya? Berarti Ustadz Yusuf Mansur nggak bicara tentang sedekah dong? Cakap. Iya tadi bicaranya ngapal Quran, nggak bicara sedekah, nggak nyuruh sedekah. Itu kesempatan kita buat kaya. Itu benar pemirsa. Dan jangan malu. Kita di dunia ini nyari kaya juga kok. Bohong aja nggak pengen kaya. Oh enggak apa, Ustadz saya mah pengen tenang. Lah, siapa sih yang pengen miskin? Jangan belagu lah. Yang penting jangan cuman kaya, ya nggak? Kaya tapi soleh, kaya tapi soleha, kaya tapi hafal Quran, kaya tapi jagoan sholat malam. Itu dia. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Pilih yang mana? 1 juta kali 12 bulan 12 juta atau 1 juta kali 12 bulan jadi 8,4 miliar? Pilih yang mana? La ikraha fiddin. Kamu pilih yang ini boleh, kamu pilih yang ini boleh. Berbeda dengan zakat. Wajib. Ada hukuman, ada iqab. Kita lanjut lagi ya. Kita mau ngopi-ngopi dulu. Nyari apa sih nih? Udah lupa hari nih kita nih. Ya udah, lewat dulu yang mau lewat. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Fadhal. Ujung dari ayat 256 ini juga menarik. Wallahu sami'un alim. Maha mendengar, maha mengetahui. Jadi seseorang yang punya banyak amalan sunnah, termasuk sedekah, maka pendengarannya kan jadi pendengaran Allah tuh. Dia dengar aja peluang-peluang apa tuh dia masuk aja ke telinga dia gitu loh. Pernah nggak sih ente begini? Penglihatan juga jadi penglihatan Allah gitu ya. Kalau orang sangat
banyak nawafilnya, ibadah-ibadah sunnahnya. Pernah nggak ente punya kejadian seperti ini? Orang mau jual motor, dia belum ngomong sama siapa-siapa nih, belum ngomong sama siapa-siapa. Tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Ji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente katanya mau jual motor ya? Kata siapa? Siapa kita yang ngomong? Anit lagi ada tamu. Mau nyari motor. Aneh bilang punya tetangga aneh aja, punya ente. Dijual nggak? Orang nih bingung. Saya pasan belum ngomong ke siapa-siapa ya. Kok dia tahu ya? Dalam keadaan bingung kita beritahu. Iya, jual berapa? 8 juta ya. Entar deh, aneh tanya sama dia. Jadi, transaksi jadi. Wallahu sami'un alim. Dia baru ngucap dalam hati, orang udah nganterin makanan. Baru ngucap dalam hati nih. Kalau makan wedang jahe enak banget kali ya. Kalau minum es kelapa enak banget kali ya. Betul ada yang datang mau kelapa. Assalamualaikum. Salam. Woi mau kelapa nggak lo? Gue baru metik nih. Bus. Itu belum ngucap ke siapa-siapa. Udah ada. Itu dia tuh. Melampaui pengetahuannya. Alim. Melampaui pengetahuannya. Belum waktunya punya hotel. Punya hotel. Belajar kagak. Lulusan sekolah hotel kagak. Arsitek bukan. Orang kaya juga bukan. Orang kaya palsu. Orang pinjaman semua. Rumah dibangunin orang. Lah mobil pinjemin orang. Kalau orangnya ke Jakarta, mobil pinjaman dia. Ya kita doain nih orangnya ke Jakarta. Jadi mobilnya dianim melulu. Dia bukan siapa. Tapi alim. Melampaui itu. Melampaui orang yang tahu. Nggak ngerti food and beverage. Makanan dan minuman hotel. Orang-orang yang jagoan food and beverage pada datang. Pengen kerja ya Ustadz sama antum biar barokah. Pernah nggak ente tiba-tiba juga ada orang nawarin ente, wah ada kebun sawit tuh dijual 5.000 hektar. Kita nyari enggak. Terus duitnya kan nggak ada tuh. Kita bilang sama dia, nggak salah orang ente datang mana? Lah aneh kebun cabai ya kagak punya, ente nawarin kebun sawit. Ya kali aja Ji, nama ente kerja di perusahaan gede, barangkali ente dekat sama bos ente. Oh iya juga ya, kita coba dah. Belum ngomong sama bos, baru datang. Bos negor, apa kabar? Kabar baik. Tinggal di mana? Tinggal di Tangerang, bos. Orang tua di mana? Orang tua di Sumatera. Di mana Sumateranya? Kita lagi nyari sawit nih. Nah, tuh dia tuh. Sami'un alim. Kerja semua Allah tuh. Melampaui ucapan saudara, melampaui pendengaran saudara, melampaui penglihatan saudara. Dan duit ente nanti melampaui kantong ente. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hadirkan keajaiban-keajaiban buat kami ya Allah. Kami perlu sekali keajaiban-keajaiban itu. Kalau mikirin pakai otak mah susah banget buat kaya, buat seneng, buat pergi haji, buat kawin, buat ngawinin, buat sekolah, buat nyekolahin, buat rumah, buat ngerumahin. Susah dah. Susah dah. Kalau pakai otak kami ini dah, aduh dah, udah nggak bakal mungkin kayaknya dah. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Rabb. Angkat derajat teman-teman semua. Angkat derajat teman-teman semua. Yang belum hamil, pegang perutnya. Pegang perutnya, pegang. Yang pengen anaknya pinter, pegang palanya. Yang punya penyakit, pegang di bagian mana dia punya penyakit. Kalau sakit kantong, pegang kantongnya. Enggak beneran ini, beneran. Kita mau doa. Kita baca Fatihah. Ya saya lagi berasa nih di kepala saya. Suka agak pusing gitu ya. Mungkin karena kurang gerak, kurang olahraga. Bismillah. Kita berdoa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah bikin apa yang kita hajatkan tercapai. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Ini nggak ada mistiknya, ini peromon ceritanya. Cerita tentang kekuatan metafisik, insyaallah. Secara energi fisika masuk. Kalimat baik, pikiran baik, hati baik, ngaruh. Utangnya begitu, kalau dikeluhin terus malah tambah banyak. Disyukuri aja, alhamdulillah. Utang cuma 100 juta, orang lain ada yang 200, ada yang 300, alhamdulillah aja. Sampai ketemu ya di pembahasan tentang sedekah. Mudah-mudahan ini ilmu baru
atau pengalaman baru, atau yang sudah tahu mudah-mudahan menjadi penguat. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.